Halo teman-teman media, selamat sore. Kenalin saya Dery dari Rafael Entertainment. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman media semua yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di press conference sore ini. Terima kasih banyak, semuanya sudah mendukung kita selalu dari awal sampai Hammer Sonic yang tahun 2024 ini. Bung Iwan. Halo, gua Iwan dari Hammer Sonic Report. Thank you buat semua yang udah datang. Mudah-mudahan di tanggal 4 dan 5 kita bisa berpesta bersama-sama. Iya, talentnya juga boleh dong. Speech dulu ke media. Halo, nama saya Vicky, saya perwakilan dari Gombo. Kebetulan kita akan mengisi acara juga di Hammer Sonic Festival. Ini kali pertama kita untuk perform di Hammer Sonic. Bisa senang dan bisa menghibur teman-teman semua. Terima kasih. Halo, selamat sore teman-teman rekan media. Saya Otto Prince dari Tabrak Lari. Semoga tanggal 4 Mei nanti lancar, jadi mari kita senang-senang pastinya. Halo, selamat sore teman-teman media semua. Saya Gata dari Kemasan. Sekali lagi terima kasih for having us. Jangan lupa nonton juga tengok kalian dengan keluarganya. Siap. Terima kasih atas opening speech-nya. Sebelum memulai, ada teaser yang sudah disediakan dari Rafael Entertainment. Silakan. Boleh tepuk tangan teman-teman. Karena sudah bukan rahasia lagi ya, nggak perlu diumpet-umpetin ya. Udah terbuka semua line up siapa aja. Justru kita pengen tahu apakah ada surprise dalam 2 hari ini. Nah itu kita belum tahu. Jadi kita langsung aja bertanya nih sama Mr. Dery. Gimana persiapan Rafael Entertainment menghadapi Hammer Sonic Festival 2 hari ke depan lagi? Sudah sejauh mana persiapannya? Kalau untuk persiapan kita sejauh ini udah 80%. Sebenarnya tinggal tacap-tacap aja sih, dan untuk dari rider semua band sudah kita akomodir, juga ada beberapa band yang sudah sampai ke Jakarta juga. Oh ya? Iya. Oke. Beberapa band yang sudah sampai tadi subuh. Oke. Jadi untuk tanggal 4 dan 5 kita sudah prepare banget semuanya. Oke. Berarti semua area sudah tertutup ya berarti? Sudah tertutup. Jadi udah nggak ada bisa lagi yang bisa bolak-balik tuh ya, tinggal yang pakai ID aja paling ya. Semoga nggak ada kabar buruk lagi ya. Semoga tidak ada. Jadi ya apa yang dilihat itulah yang tersaji nanti. Iya. Oke. Biasanya ini jadi menu pertanyaan teman-teman nih. Lamb of God menjadi headliner Hammer Sonic Festival. Itu bagaimana bisa akhirnya jatuh pilihan ke Lamb of God? Kalau untuk Lamb of God jadi line-up-nya Hammer Sonic itu sebenarnya kita rencanain untuk tahun lalu. Tahun lalu, berarti bareng Slipknot. Iya, sebenarnya bareng Slipknot, tapi ternyata jadwalnya nggak memungkinkan. Oh jadwal. Jadwalnya nggak memungkinkan, mereka menjanjikan buat datang tahun ini. Makanya kita bawa Lamb of God tahun ini jadi headliner kita. Oke, berarti jadwal nggak masuk, duit masuk ya? Kali nggak ya? Masuk budgetnya ya? Wah mantap juga tuh. Itu aja kan penyebabnya, pilihannya ke Lamb of God? Selain itu juga teman-teman lumayan banyak yang request Lamb of God. Oke, oke. Jadi yaudah deh buat tahun depan aja. Oke. Tahun ini aja maksudnya. Jadi Lamb of God ini juga terpilih karena requestnya teman-teman Iya, di sosial media. Di kolom komentar. Oke. Sebenarnya semua request teman-teman itu kita coba datengin. Oke. Tapi lagi-lagi kita bukan saudara kandungnya mereka.
bukan ordal juga. Bukan ordalnya mereka juga, jadi mungkin ada jadwal yang nggak cocok, mereka lagi tour gitu-gitu. Jadi mungkin bisa tahun depan atau tahun depannya lagi gitu. Tapi pasti bakalan kita bawa band-band yang di request teman-teman semua. Oke, jadi bisa di scroll tuh ya. Siapa aja sih yang udah di request dan kalau nggak ada tahun ini bisa jadi tahun depan. Bisa jadi tahun depan, bisa jadi tahun depannya lagi juga. Alright, wah mantap juga nih. Terus yang menarik di sini gue melihat bahwa ada 2 gitaris nih. Ini Betul. langka banget buat di Hammersonic nih ya. Ya, kira-kira Ingui dan Marty. apa hal yang ingin diberikan buat teman-teman penonton nanti? Sebenarnya 2 gitaris ini juga jadi salah satu kiblatnya gitaris rock dan metal ya. Oke. Jadi kenapa nggak kita bawa aja sekalian gitu, dan fansnya cukup banyak di Indonesia sendiri gitu. Jadi mungkin teman-teman yang bermain gitar pengen lihat Ingui dan Marty langsung bisa ke Hammersonic. Wow. Dan bisa-bisanya dua-duanya itu dibawa ya. Gitaris hebat itu. Ya. Biasanya kan ya satu aja dulu deh, tapi ini dua-duanya. Langsung dua-duanya. Langsung dua-duanya. Oke. Gitaris formatnya nanti konsepnya apa nih? Apakah dia cuma solo gitar atau bakal featuringan? Nanti bakalan full band. Full band. Full band. Alright. Dan juga satu gitaris Ingui bakalan dia minta request ampli wall gitu. Wow, tadi sempat ada tuh Iya. videonya ampli wall ya. Jadi mungkin sekitar puluhan lah amplinya nanti ada di panggung gitu. Wih. Jadi kayak dinding-dinding gitu. Itu ampli lokal semua apa orderan dari negara sebelah? Campur-campur. Campur-campur ya, minjem-minjem ya. Yang penting ada lah ya. Penting harus kita akomodir semuanya. Yoi, siap. Oke, nah ini kita melihat bahwa terakhir ada 2 band ya, yang batal ya, yang cancel untuk tampil di Hammersonic 2024. Itu ada Alesana dan Alesana dan Converge yang baru kemarin baru banget ya gitu. Nah mungkin bisa dikasih bocoran kenapa mereka bisa sampai batal sementara acaranya sudah dekat gitu. Jadi Chris mau jelasin Alesana? Ya boleh nih. Jadi Alesana kronologisnya, kita bicara dari kronologisnya dulu ya. Sebelum dia ke Indonesia, dia akan main sebuah festival di US. Oke. Nah, karena memang Alesana itu berasal dari North Carolina. Nah, untuk akses menuju ke Indonesia dia harus melakukan 2 kali penerbangan dulu. Nah, jadi karena 3 kali penerbangan. 3 kali penerbangan ya. Karena event yang di US itu batal, mau tidak mau Alesana juga membatalkan hal itu. Oke. Nah, jadi itu di luar kemauan kita, Ya. itu di luar kapasitas kita juga. Iya. Kita tidak bisa memaksakan hal itu sih sebenarnya. Itu aja. Oke, berarti mungkin permasalahan seperti itu lebih cenderung ke barang-barang, logistik yang ada di bawah itu akan lebih kompleks kali ya. Nah, Gitu, oke. Terus bagaimana dengan Converse? kalau Converse sesuai dengan kita semua udah kayaknya udah tahu nih. Converse itu Kurt gitarisnya mengalami infeksi kaki. Oh, sakit? Ya, kalau udah menyangkut masalah kesehatan, Yes. kita udah speechless. Ya. Kita udah nggak bisa bicara banyak ya. Kita cuma bisa menerima aja, gitu ya. Jadi ya untuk Converse, saya mohon maaf banget, banyak banget pasti kalian menunggu Converse untuk main di Hammersonic 2024. Tapi dengan kerendahan hati kami meminta maaf karena ada sesuatu hal yang di luar kuasa kita. Oke. Ya, Hammersonic yang pasti udah beberapa kali menyelenggarakan di Ancol dan ini kayaknya udah menjadi pilihan yang paling strategis ya buat Hammersonic ini. Ini pilihan konsep bekerja sama dengan Ancol memang akan panjang kan sampai Hammersonic ke depan berapa tahun begitu? Apa sih yang menyebabkan Hammersonic selalu di Ancol gitu? Gak pernah di Senayan gitu lah. Pernah ya di Senayan waktu itu ya. Cuman balik lagi ke Senayan gitu misalkan atau SPSD. Biar orang Balaraja gitu kan, Rangkas Bitung kan bisa nonton. Kalau kenapa kita milih Ancol, karena sebenarnya itu
mulai dari kenyamanan sendiri, kita sendiri, dari promotor dan pengunjung juga, kita rasa cukup nyaman banget di Ancol. Parkirannya luas, aksesnya gampang. Terus untuk vibes-nya sendiri memang udah Hammersonic banget kalau di Ancol. Dengan panas-panasnya ya, luar biasa tuh ya. Cocok banget buat pakaian itu. Dan memang kayaknya memang jodohnya di Ancol ya. Iya, jodohnya di Ancol. Mungkin nanti kalau PIK udah ada, pindah kayaknya ke PIK ya. Bisa jadi. Iya. Baiklah, kita pindah sejenak ke Bung Iwan. Bisa dijelaskan Bung Iwan? Selain menjadi musisi yang tampil, apa keterlibatannya Bung Iwan ya di Hammersonic Festival tahun ini? Di Hammersonic Festival bantuin band lokal, terus F&B buat yang makan, sama multi produk. Itu aja sih yang gue urusin di Hammersonic Festival. Ya. Perihal talent lokal? Talent lokal memang di tahun 2024 ini kita kurasinya by Hammersonic Record Team. Itu ada Avel, ada Dios juga dari Serloko, ada saya juga, terus sama teman-teman tim Gravel Entertainment juga ikut mengkurasi. Tapi at least di tahun ini kita pengen band-band lokal yang belum pernah main di Hammersonic dan mempunyai capability bagus, kita akan coba mainkan di Hammersonic Festival. Wow, berarti lewat Bung Iwan ya kalau mau main di Hammersonic ini? Bisa dibilang begitu. Kurator lah ya. Jadi buat teman-teman nih sebagai informasi tuh, Hammersonic Records itu didani oleh Bung Iwan. Jadi kalau memang ada punya talent-talent yang hebat di kancah musik keras, silakan tuh ke Hammersonic Records. Mungkin bisa tahun-tahun mendatang akan tampil ya. Colek-colek dikit. Dicolek-colek dikit. Sampai stres kayaknya tuh ya. Oke, dan Serloko sendiri bagaimana persiapannya untuk tampil di Hammersonic kali ini? Untuk Serloko sendiri pastinya tahun ini kita main di Empire Stage, dapat kesempatan jam 13.40 lagi anak-anak kita main. Tapi Serloko di tahun ini kita mempersiapkan satu virtual seperti video virtual gitu yang 3D gitu. Jadi kita udah siapin dan cukup bagus banget gitu. Jadi karena memang ini kesempatan di Empire Stage, kita pengen pol-polan untuk di visualnya seperti itu, dan lagu-lagunya juga dari album 4 yang bareng Serloko kita akan bawain mostly lebih banyak. Oh, yang pasti agak berbeda lah pasti ya. Selalu ada satu yang baru lah dari Serloko ya setiap tampil di panggung. Ya, 2 kalinya atau 3 kalinya ya. Iya. Oke. Sebagai informasi sebentar, ini mobil B 1394 WBK mohon dipindahkan. Ini nutupin ambulan mau lewat di belakang. Tuh, silakan. Mobil siapa? Warna merah. Nah, coba diingat-ingat. Mobil test drive. Di hari 3 hari dong. Ya, Bung Iwan, kita pindah sejenak. Siap. Talent-talent yang akan main di Hammersonic ya. Bentar. Kira-kira dari Gorbom ya, persiapan apa nih? Bagaimana bisa prosesnya bisa masuk ke Hammersonic? Oke, sebenarnya Bisa dikasih tipsnya nih buat teman-teman. Sebenarnya bagi teman-teman yang belum kenal Gorbom, karena memang kita adalah band baru sebenarnya. Ini kita cukup beruntung banget sekarang kita bisa perform di Hammersonic Fest. Sebenarnya kenapa bisa masuk? Yang tadi Bang Iwan bilang karena kita saling beli sama Bang Iwan. Jadi emang sebenarnya kita membangun relasi cukup baik dengan Bang Iwan sampai akhirnya Bang Iwan notice kita, dan juga kita sudah mengeluarkan beberapa single juga gitu ya, untuk persiapan kita, dan akhirnya kita terpilih gitu ya untuk main di Hammersonic Fest. Festival terbesar di
Ya Asia Tenggara sih udah, Asia sih udah gede banget ini. Sebenarnya senang banget sih. Oke. Senang banget kita semua tuh pas lagi udah dapat announcement di sosial media tuh kayak, wah ini yakin nih kita senang. Karena tahun kemarin kita nonton dan kita teman-teman gitu, karena kita seband ini kan deket banget gitu ya. Kita nonton terus kita kayak ngebayangin, oh, kita kapan ya main di sana. Asik. Iya. Kayak bagian dari doa ya. Iya benar. Itu karena pas lagi Hammersonic kemarin tuh itu jadi inisiasi kita untuk bikin band sebenarnya. Gitu. Gitu benar. Pas kita nonton Hammersonic, wah kita harus bikin band ini supaya kita bisa perform di sini. Semoga aja tahun depan bisa gitu ya di next year. Alhamdulillah bisa. Nah, ini sebagai musisi yang akan tampil nih, menurut lo apa yang membuat Hammersonic Festival selalu berkesan buat ya musisi juga? Ya lo pernah ada di pas penonton gitu ya. Sebenarnya yang bikin berkesan itu pertama semua penikmat musik keras itu ada di situ. Oke, betul lah ya. Iya, ini adalah wadah yang cukup besar untuk para kita semua yang menikmati musik ini gitu ya. Dan juga line up artisnya yang dimana dulu mungkin waktu kita kecil kita sempat dengerin Slipknot, sempat dengerin Afgan, dan sekarang kita bisa nonton gitu di depan mata kita sendiri, dan itu ya Hammersonic Fest lah yang bisa mewujudkan itu semua sih. Enak banget ya, tinggal komen tonton datang artisnya ya. Enak benar sekarang ya. Betul. Jadi kayak berdoa dalam hati itu kayak tahun depan kayak realisasi aja gitu ya. Betul. Oke. Ada banyak kalau komen di sosial media, teman-teman banyak komen, wah ini kurang ini harus datangin ini, kita nggak ada yang tahu, sampai festival berikutnya nggak datang tuh orang yang request gitu kan. Oke, selanjutnya ke Odong nih. Ke Odong. Ini sempat jadi pertanyaan nih. Mungkin beberapa obrolan teman media, tabrak lari masuk ke dalam line up Hammersonic Festival. Bagaimana akhirnya juga bisa masuk tabrak lari ini? Dicari kan ya, ya kita juga mungkin karena dari disiplin yang udah kita paparkan gitu terus gitu, maksudnya sampai saat ini, jadi ya akhirnya ke spotting juga sama tim Hammersonic gitu, maksudnya dengan disiplin yang udah dilakukan Hammersonic gitu. Jadi pada saat itu memang ada tawaran buat main di Hammersonic gitu. Terus awalnya kita kayak kita pikir-pikir dulu gitu. Enggak bercanda. Ya langsung kita langsung sepakat sih untuk mau terlibat secara langsung gitu, karena kita banyak pertanyaan gitu, apa experience yang mau dikasih dari satu festival metal yang udah kita tahu ini besar banget gitu. Jadi kita mau terlibat langsung dan merasakan bareng-bareng kayak gitu sih. Oke, nah buat lu sendiri apa yang akhirnya ada kesan apa terhadap festival yang sudah berumur belasan tahun ini? Mungkin spirit yang udah dibangun dari tadi ya, disiplin-disiplin kecil gitu, dari kolektif kecil sampai kolektif besar gitu. Jadi ada 1 hari dalam 2 hari dari 1 tahun itu dikumpulkan, semua pemikirannya itu sama semua gitu, nggak mikirin yang lain-lain untuk bersenang-senang bareng gitu. Jadi ini sebuah ekosistem yang sangat positif banget sih buat dinikmatin pasti. Oke, bakal menampilkan apa nanti? Apa? Bakal menampilkan apa nih dari tabrak lari ini? Ada 1 orang Norwegia sih kita bawa nanti. Ada namanya Christoph Nathaniel, dia mau ke Serang tapi nggak punya ongkos, jadi tinggal di Pasar Kemis, jadi kita bawa nanti. Begitu ya. Alright. Oke, selanjutnya coba ya, kita juga pengen tahu dari cerita dari Gaga nih. Halo. Wah, Gaga, gimana akhirnya bisa masuk line up-nya Hammersonic nih? Mungkin bisa di-share informasi. Kali keduanya kita main di Hammersonic setelah panggung dari Hammersonic tahun 2017. Iya. Sebenarnya nggak ada dulu sama sekali sih kita main di Hammersonic. Kebetulan waktu itu kita lagi jalanin tour, terus main di Jakarta. Di hari terakhir main di Hammersonic Records Showcase gitu di Kemang. Dan kita main, tiba-tiba setelah main dari situ beberapa hari kemudian, mungkin beberapa minggu ke belakang baru dikabarin kalian ada jadwal kosong nggak untuk perform di Hammersonic Fest. Kayak jadi sih. Oke, berarti ini yang kedua kali ya? Kedua kali 2017. 2017, oke. Nah, kira-kira lu bakal tampilin apa nih nanti?
Kebetulan kita lagi promo single baru kita yang Baru rilis, oke. beberapa minggu lalu, dan kita bakal bawain juga di setlist kita di Hammer Sonic nanti. Oke, bawa merchandise juga? Bawa merchandise juga? Kebetulan bawa sih. Oh ya? Kebetulan udah banyak yang booking ke kita, kayak teman-teman dari Malaysia, Singapura, Thailand udah datang mau beli merch juga. Oke, berarti akan COD di sana? Iya, mungkin nanti taruh di booth di sana atau di mana gampang. Oke, siap. Oke, selanjutnya kita masih punya satu lagi narasumber yang akan memberikan informasinya di Hammer Sonic Festival. Kita panggil langsung dari Yuk Payment Gateway itu Mbak Oci, Marketing Manager Yuk Payment Gateway. Iya. Oci. Mungkin bisa. Oke. Halo Mbak Oci. Halo. Bisa dijelaskan keterlibatannya nih? Seperti apa di sini di Hammer Sonic Festival? Iya, jadi kita tuh semenjak tahun lalu udah menjadi partner Payment Gateway dari Revel Entertainment. Udah ikut di Hammer Sonic 2023 tahun lalu. Gitu. Oke, terus apa yang spesial hingga akhirnya mau bekerja sama kembali nih? Oke. Dari paymentnya sendiri, dari Yuk ini. Mungkin aku kasih tahu dulu, mungkin teman-teman di sini media banyak yang belum terlalu ngeh dengan apa itu Payment Gateway, Yes. ya. Jadi Payment Gateway itu solusi untuk pembayaran. Kami bisa menerima banyak pembayaran dan juga mendistribusikan pembayaran ke banyak rekening sekaligus. Jadi kami memang dirancang untuk membantu para pengusaha atau business owner, dan juga salah satunya membantu kemudahan para promotor dan event organizer seperti itu. Jadi ini istilahnya kalau kita nggak bawa dompet, asal ada isi uang di handphone bisa ya? Betul. Jadi memang Yuk Payment Gateway itu punya fitur andalan yang bisa memudahkan para promotor dan event organizer dalam mengelola event, apalagi event sebesar Hammer Sonic ini ya. Gitu. Jadi para promotor atau IO itu bisa tetap memantau transaksi yang terjadi secara real time, selama event berlangsung. Nggak hanya dari promotornya, dari para merchantnya juga bisa tetap memantau transaksi selama event gitu. Dan fitur andalan kita kebetulan adalah Kris yang sudah terhubung ke aplikasi Yuk Merchant gitu. Jadi nanti teman-teman Hammerhead itu nggak perlu khawatir waktu datang ke acara Hammer Sonic, nggak perlu bawa uang cash banyak-banyak, bawa uang cash secukupnya aja karena semuanya transaksi sudah cashless di event ini, di event Hammer Sonic ini, dan ini udah kita lakukan dari tahun lalu. Oke, berarti udah ini yang kedua untuk Hammerhead? Kalau sama Raven sudah beberapa kali kita bekerja sama dengan Hammer Sonic ini tahun yang kedua. Wow, bagaimana experience-nya tahun lalu? Waduh, tahun lalu nggak nyangka antusiasnya para Hammerhead ya. Tahun lalu kita sampai tercengang-cengang. Mungkin tahun lalu itu event Hammer Sonic itu menciptakan jumlah transaksi Kris terbanyak selama 2 hari buat Yuk Payment Gateway di 2023. Itu jumlahnya Ratusan ribu transaksi mas dalam sehari. Ratusan ribu transaksi. Iya, jadi aku appreciate banget sih sama para Hammerhead, ternyata sudah menjadi cashless generation. Karena kita sampai terkaget-kaget dengan banyaknya jumlah transaksi yang terjadi Kris kita gitu, merchant kita. Iya. Mudah-mudahan tahun ini bisa pecah lagi rekornya ya. Harus lebih sih ya, kayaknya kalau melihat antusiasnya para Hammerhead tahun ini. Oke, Ya. terus harapannya nih buat Hammer Sonic deh, buat dari Mbak Oci nih. Oke, harapannya buat Hammer Sonic dan para Hammerhead datang ke eventnya Revel Entertainment itu sudah nggak perlu bawa uang cash banyak-banyak, sehingga bisa lebih menikmati experience konser yang lebih aman, nyaman, bahkan mungkin udah nggak perlu bawa dompet, jadi nggak takut hilang dompetnya gitu. Jadi bisa menikmati konser lebih enjoy, lebih asik lagi. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Oci. Ya, sama-sama. Oke, kita juga pengen tahu informasi mengenai pertiketan
Februari masih ada, bisa beli tiket lagi masih bisa kan? Tinggal sisa apa lah gitu? Kalau untuk tiket kita masih tetap jual sampai on the spot. Oke. Karena venue-nya Hammer Sonic itu gede banget. Oke. Gede banget, bisa nampung sampai puluhan ribu orang. Oke. Jadi makanya kita tetap buka sampai on the spot. Oke, tapi yang presale sangat awal sudah sold out ya? Yang presale awal udah sold out, Tinggal yang presale 1 dan daily pass. daily pass ya. Oke. Tapi kalau mau beli 2 hari juga bisa? Bisa. Masih ada? Masih ada. Oke. Jadi di on the spot itu kita nggak mau pakai counter ya. Iya. Jadi langsung order dari Tokopedia Tiket Event. Oke, tetap ya, tetap belinya nggak bisa lewat tiket kok, tapi lewat online juga ya. Tetap lewat online. Oke, jadi baiknya kalau memang ingin nonton langsung beli tiketnya hari itu dan masih tersedia. Masih tersedia. Oke, baiklah. Buat teman-teman, tanya jawab ini sudah selesai. Sekarang giliran buat teman-teman yang ingin bertanya ya mengenai Hammer Sonic Festival 2024. Kira-kira, wah ada duluan nih. Lo mau ngirim materi ya? Nih materinya ada juga nih. Silakan. Gue sampaikan deh. Ini cuma sederhana terbatas. Oh iya ini contekannya ya. Oke. Nama dan media ya. Yuri dong. Oke. Siap. Ya, terima kasih. Saya Gunawan dari software.com. Saya ada 4 pertanyaan sih, lumayan banyak ya. Yang pertama nih buat Rafael nih, gimana menangani event ini terkait prosedur perizinan dan royalti pemain live serta izin sekalian bisa dan izin keramaian. Bisa ceritain kan? Seperti itu. Yang kedua, band perform yang di event kali ini yang paling ribet siapa nih? Dari segi riders, technical maupun perintilan-perintilannya gitu. Nah yang ketiga ini dari income yang didapat nih acara ini, Rafael untung nggak sih bikin event ini setiap tahun rutin ya gitu. Dan yang terakhir nih target penontonnya berapa maksimal dalam 2 hari? Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Ya silakan. Halo Mas, terima kasih. Kalau untuk pertanyaan nomor 1 masalah birokrasi, perizinan dan lain-lain, mungkin bukan kapasitas saya yang jawab ya, karena udah ada tim yang ngurus semuanya. Terima kasih. Yang kedua. Yang kedua band yang ribet ya? Ya. Kalau sebenarnya ribetnya sih enggak ya, tapi banyak aja requestnya. Sejauh ini requestnya mereka masih kita bisa akomodir, gitu kira-kira. Jadi beberapa poin-poin riders itu udah bisa diakomodir lah. Bisa kita akomodir semua, tapi emang banyak aja. Oke, terus target penonton? Target penonton kita nggak muluk-muluk, kita sekitar di 20.000. Targetnya sekitar di 20.000. Iya. Per hari atau 2 hari? Per hari. Per hari ya. Oke. Ada lagi? Aman, oke. Untung apa enggak sih bikin event ini? Untung apa enggak sih bikin event ini? Yang rutin tiap tahun. Kalau untuk masalah untung atau tidak gitu, itu sebenarnya di luar kapasitas saya. Cuma yang pasti, Hammer Sonic itu pengen membuat sebuah legacy sebenarnya di permusikan keras Indonesia. Jadi walaupun untung ataupun rugi gitu, kita nggak melihat itunya. Kita melihat persaudaraannya, kita melihat kedepannya kita sama-sama punya festival yang bisa dibanggain masyarakat Indonesia, itu aja. Yes, seperti tema hari nanti ya. Iya, the Majestic Fellowship itu mengenai persaudaraan kan? Benar. Jadi tempat kan? Iya, jadi kita anggap Hammer Sonic ini sebagai wadah tempat tali bersilaturahmi teman-teman yang menyukai musik-musik distorsi gitu. Alright. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, benar Pak. Ya cek, nama saya Novel dari Nusabit. Saya mau tanya Mas, kalau boleh dibocorin. Riders yang paling aneh itu dari grup band apa kalau boleh? Misalnya kalau masih grup bandnya mungkin rider ini bisa minta kucing atau apa gitu dari yang paling aneh itu apa gitu Mas? Terus yang kedua,
riders yang paling susah tuh apa dari itu memang yang perusahaannya amplinya apa mahal atau seperti apa, kalau boleh dibocorin gitu. Terima kasih. Masih penasaran? Ridersnya ini apa sih? Masih ada nggak sih perintilan yang aneh gitu kan? Misalkan minta Mandi pakai air gila, eskalator gitu, apa gitu. Kalau misalnya ada band-band yang request di luar norma-norma di Indonesia, Norma hukum ya? di norma hukum Indonesia kita pasti bakalan counter. Oke. Kalau di Indonesia ini dilarang gitu. Iya. Tapi kalau untuk ribbonnya sebenarnya banyak yang tadi sih, banyaknya, dan ribbonnya kayak Igwe, dia minta ampli wall tuh, kita harus nyiapin semuanya gitu. Oke. Ampli wall itu tinggi dan panjangnya berapa? Kalau tinggi dan panjangnya, karena saya bukan anak produksi jadi nggak tahu ya. Tapi bisa dikira-kira lah ya dari Iya. video-video yang ada ya. Ya, bisa dikira. Oke. Oh ya, belum ya. Oke, masih belum juga. Mau nanya lagi? Itu aja ya. Oke. Yang lain, silakan. Oh, masih juga. Oke. Lalu saya dari Kanada. Jadi kalau sebagai festival terbesar di negara kan kita kan aku pernah baca datanya kalau misalnya Amazon itu angka wisatawan turis untuk datang ke Amazon itu 20% gitu tahun kemarin. Nah untuk sekarang itu kira-kira ada rencana untuk meningkatnya nggak sih kalau misalnya ada untuk datangnya turis internasional ke Indonesia di Amazon itu ada upaya-upaya sendiri nggak sih dari kalau untuk datang dari luar itu entah di luar lah atau mana secara internasional. Kalau untuk masalah itu sekarang kita bisa lihat ya dengan line up band-band seperti kita bawa band dari Jepang, kita bawa band dari Thailand, kita bawa band dari Australia. Itu secara nggak langsung kita mengajak para ekspatriat yang ada di Indonesia ini untuk bisa mensupport band-band dari negaranya. Jadi kalau untuk kemungkinan besar di tahun 2024 harusnya lebih tinggi presentasinya dari tahun lalu. Iya, karena kalau nggak salah ini melibatkan 4 benua ya. 4 benua. 4 benua ya, ada dari Amerika, dari Eropa, Australia, dan Asia pastinya. Untuk mancing apa kayak misalnya kan di Asia Tenggara ini kan bahkan di Asia Pasifik ini kan satu-satunya festival metal gitu. Kalau dari Amazon gimana sih cara datangin turis dari luar negeri terutama di negara gitu untuk datang ke Amazon? Karena kan ini lumayan melting potnya metalhead di Asia gitu. Bagaimana cara datanginnya gitu? Turis ya, wisatawan juga yang menonton gitu. Kalau mendatangkan itu kita bekerja sama sebenarnya dengan ada agensi juga di negara-negara tersebut gitu. Kita berkomodir lah, kita mencoba bekerja sama dengan apa sih yang bisa kita tawarkan di Hammersonic 2024 buat para wisatawan itu. Dan itu satu hal yang pasti, kerjasama itu memang harus kita jalin dengan para pecinta musik ini di berbagai negara juga, karena itu salah satunya faktor kenapa banyak wisatawan mancanegara mau datang menikmati musik di Hammersonic 2024. Iya. Saya ke sebelah sana. Wah. Oke. Silakan. Sorry, saya Edo dari Bangladesh. Mungkin ke manajemen hotel aja. Ada nggak kira-kira ini bicara soal tiket? Itu teman-teman penampil yang di depan ini mungkin bisa dulu itu dapat ke atas mereka untuk perkembangannya. Karena ya ada problem tiket itu kalau udah masuk ke online itu kayak predator dia. Mereka dengan menjual tiket yang cukup lumayan tinggi. Yang kasihan adalah para fans loko atau teman-teman itu mereka kesulitan untuk dapat gitu ya. Karena ini ada tren baru. Ternyata 280 artis musisi di Amerika itu mereka menolak soal tiketing yang udah predator kayak gitu, sehingga penggemar yang mereka tidak kebagian. Karena kalau udah masuk ke predator kayak gitu, tiketing cukup lumayan harga tiketnya, sehingga penggemar
manajernya Sen Loco sulit dia dapetin. Jadi maksudnya ada nggak mereka jatah untuk para penggemar sehingga yang betul-betul nonton pada saat mereka jadi tampil adalah mereka. Ya cuma itu khususnya untuk ini manajemen kita. Oke. Disediain nggak sih sebenarnya tiket buat bener fans fanatik akses khusus gitu selain dari melalui bisnis online ini tadi, ada nggak sih sebenarnya untuk mempermudah gitu? Mungkin fansnya Sen Loco nanya, Bang bisa beli sama Sen Loco nggak sih gitu? Mau manajemen gitu, harganya normal nggak apa-apa deh misalnya gitu. Kalau untuk tiket kayak gitu sih nggak ada, semuanya sama Oke. aja. Oke. Karena kalau dibuat seperti itu nanti si finance-nya mungkin jadi bingung gitu. Oke, jadi dibikin terminal khusus aja ya untuk tiket Ya, itu ya? satu pintu aja. Satu pintu aja ya. Oke, dan karena belum ada penolakan dan semoga tidak ada dan fine-fine aja ya. Ya, saya mau nambahin juga. Kalau dari Raven Entertainment sendiri, kita untuk menghindari calo, kita sudah mulai pelan-pelan, mulai dari tiket tidak bisa dipindah tangankan. Oke. Dan harus nama yang tertera, bisa masuk. Dan kita untuk ngirimin QR code-nya itu H-1 di aplikasi Tokopedia. Kita sudah mulai pelan-pelan untuk minimalisasi calo lah gitu. Jadi QR code muncul di Tokopedia dan itu nggak bisa di screenshot. Oh, nggak bisa di screenshot? Nggak bisa di screenshot. Oke. Jadi dia gitu masuk, nunjukin datanya, terus scan QR code-nya, dan kalau cocok kita kasih masuk, kalau nggak cocok kita cek apa? Harus nolak. Kalau nggak sesuai. Kalau nggak sesuai. Oke. Kita sudah mulai. Kalau misalkan taruh ya nggak bisa hadir karena kecelakaan atau force juga dari penonton, apakah mesti ada surat kuasa atau gimana? Tidak berlaku. Tidak berlaku surat kuasanya. Oke, berarti tidak bisa dipindahkan benar-benar ini. Tidak bisa dipindahkan. Berarti buat calon ya selamat ya, mesti nonton tuh. Oke, gimana Pak Eno? Tidak ada ternyata. Tidak. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tadi banyak yang belum. Oke, silakan. Kalau saya gini dari Indonesia, kayaknya ini tentang panggung ya Pak. Di tahun itu ada berapa terus apa aja sih membedakan ya panggungnya. Jadi pertama terus yang kedua banyaknya terkait konsep itu kan pas di video itu Cipta bilang bahwa dia sudah menegosiasi untuk reschedule konser seperti itu di Asia Tenggara termasuk yang kata-kata cancel. Nah itu mungkin apa dari Rafael juga udah merencanakan suatu tanggal tertentu atau justru untuk menaruh di tahun depan. Saya berasa. Ya, terima kasih. Untuk panggung Hammer Sonic kita sama kayak tahun lalu, kita itu ada tetap 5 stage. Panggung utama Empire Stage, panggung kedua kita Hammer dan Sonic, panggung ketiga Avalanche dan Beast. Oke. Ada 5 berarti ya? Sama? Kita ada 5 panggung. Dan nama-namanya sama juga ya? Nama-nama panggungnya sama juga. Oke. Terus untuk konvert sendiri kita lagi tetap komunikasi sama mereka, kita coba nyari tanggal yang pas, jadwalkan ulang. Mudah-mudahan mereka datang ke Indonesia juga. Dikasih jadwal lah ya? Ya, kita tinggal tunggu kabar dari gitarisnya aja, kan Lo lagi sakit. Jadi mungkin begitu dia udah sembuh, kita pasti dapat tanggal dari mereka. Oke. Ke sini. Iya. Terjawab kan? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya di belakang mungkin? Ada yang ingin bertanya cukup? Sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup, baiklah. Press conference hari ini kita tutup. Terima kasih buat antusias teman-teman yang sudah hadir sore hari ini.